Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan aktivitas ngaji tajwid kita. Malam ini kita mengulangi pelajaran makharijul huruf wa sifatuha. Tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Yang belum punya buku ini bikinan sendiri ini. Bisa difotokopi besok. Jadi lanjutan setelah buku tajwid tilawati, gharib, nah yang ketiga ini buku yang ini. Jadi kalau selesai diulang lagi. Nah ini Ramadan kemarin sudah selesai. Kita ulang. Karena ini kalau sekali saja tidak paham. Jadi harus diulang-ulang. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa syair mau belajar kalamun. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wasahil alayya hifzahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammad. Ajalluha naf'an ala ummatihi musammada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifana idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifana idza yamutu jismuhu la yafsuda. Baik, kita lanjutkan. Bab yang pertama di pembahasan ini adalah makharijul huruf. Apakah yang dimaksud dengan makharijul huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf. Nah, jadi huruf itu berasal dari nafas. Dari nafas, kemudian diolah menjadi suara. Nah, suara itu dipusatkan pada titik-titiknya.
sehingga terbentuklah yang namanya huruf. Jika suara itu tidak terpusat, maka dia tidak menjadi huruf, tetapi hanya suara. Misalnya mengucapkan hamzah, hamzah hidup maupun hamzah yang mati. A, I, U, A. Nah, itu kalau tidak dipusatkan pada tempatnya, dia menjadi A alfabet atau suara yang tidak jelas, yang belum masuk kategori dalam huruf. Misalnya A dengan H beda lagi. Berarti harus A, I, U, A. Itu hamzah. Nah, jadi huruf adalah suara yang dipusatkan pada titik-titik tertentu. Nah, makhorijul huruf itu berjumlah 17 titik. Nah, dari 17 ini disederhanakan atau dikelompokkan menjadi 5. Nah, kita mulai dari yang pertama. Dari 17 dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah al-halak. Huruf halak atau disebut dengan huruf halak yang keluarnya dari al-halak atau tenggorokan. Nah, tenggorokan ini dibagi 3. Tenggorokan paling dalam, tenggorokan tengah, dan pangkal tenggorokan yang paling luar di ujung tenggorokan. Jadi paling dalam, tengah, terus di ujung mendekati pangkal lidah. Yang paling dalam adalah hubah. Jadi ini 2 huruf ini keluar dari tenggorokan yang paling dalam. Jadi hamzah, ha. Kemudian ha ain. Nah, kalau di hurufnya idhar lagi ha kha langsung begitu biar mudah. Hamzah ha kha ain wain. Tapi kalau diurutkan berdasarkan kelahirannya itu ha ain. Setelah hamzah ha ha. Ha hi hubah, ha hi hubah, ha hi hubah. Jadi tempat keluarnya huruf itu bergetar kalau dirasakan. Jadi cara merasakannya dengan disukun. Untuk mengetahui di mana letak makharijul huruf dengan disukun atau dimatikan. Ha hi hubah, ha hi hubah, ha hi hubah. Ha dan ha tidak boleh tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di him ini agak setengah him. Jadi ha adiknya ha, hamzah ha ha. Huhan hanihah naminal muhnimahihan haniha. Setelah ha ini yang tengah, tenggorokan tengah, keluarlah ain. Uba uba an ani a'na minal mu'nima'i an ani a. Ain ini diantara hamzah dan tidak a, tidak nga, tetapi a di tengah-tengah. Dia lunak. Nah, kalau kita
jangan sampai tertukar dengan a. Sami Allahu liman hamidah, tapi sami'a. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ain antara hamzah dan eng, tidak a, tidak nga, tapi a. Dia lunak. Kalau terlalu ditekan, dia juga hilang juga. A itu terlalu dalam. Nanti sudah kedalaman. Ada pas di tengah. Di ini tengah leher ini dia terasa. Pasti gerak. Jadi yang di tengah ada dua juga. Setelah hamzah di ujung tenggorokan, tengah tenggorokan keluarlah hak dan ain. Kemudian yang di pangkal tenggorokan yaitu kha dan ghain. Jadi urutannya hamzah ha ain kha ghain. Kalau di idhar halki hamzah ha kha ain ghain. Itu biar lebih mudah saja. Tapi kalau diurutkan yang terakhir adalah kha ghain. Dua-duanya ghain memiliki sifat sama seperti dot. Salah satunya istitolah, molor atau memanjang. Karena salah satu sifatnya ada yang rokhwah, ketika khoknya sukun, bau, wawihu bau, wawihu bau, wairil mau. Dotnya juga begitu. Dodidubad, molor. Dodidubad, dodidubad, wawihu bau, wawihu bau, wawihu bau. Jadi huruf halak atau yang keluarnya dari tenggorokan berjumlah 6 huruf. Nah, ini diberi gelar huruf halak. Nah, halak halkun artinya tenggorokan. Nah, ini huruf yang keluar dari tenggorokan berjumlah berapa? 6. Diurutkan. Hamzah, ha ain, kha ghain. Nah, berjumlah 6. Jadi huruf 6 ini punya gelar huruf halak. Nah, kalau bacaan idhar halki ya pasti hurufnya 6 ini. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 ini, terjadilah bacaan huruf idhar halki. Kalau idhar saja bagaimana? Boleh, tapi idhar itu kan banyak. Ada idhar halki, ada idhar qomariyah, ada idhar syafawi. Nah, jadi untuk membedakan itu maka diberi tambahan idhar halki. Penyebabnya nun sukun bertemu salah satu huruf halak. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halak. Kalau idhar qomariyah, lam ta'rif bertemu salah satu huruf 14. Sanakusu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau idhar syafawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Selali murah lagi. Tujuhnya orang wisuda. Nah, kalau mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka bacaan idhar syafawi. Nah, jadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf halak, maka idhar halki. Nah,
Kalau nun sukun bertemu ya dan wawu dalam satu kalimat, idhar wajib. Idhar wajib. Jadi huruf halak berjumlah 6, yaitu hamzah, ha, ain, kha, ghain. Maka ketika mengucapkan 6 huruf ini harus benar-benar keluarnya dari tenggorokan. Kalau belum bisa ya dilatih saja. Karena kita ini lidahnya bukan lidah Arab. Apalagi belajarnya sudah mulai dewasa, tidak dari kecil. Jadi kalau pengucapannya masih meleset dari sasaran, yang penting niatnya, niat mengucap nengain, meskipun masih bisanya ngalamin. Rapopo. Jadi latihannya adalah itu tadi. Di halaman terakhir kan ada itu tabelnya. Nah, kalau hamzah ya atau ian boleh, uan boleh. Ian ani na minal mu'nima ian ani a. Nah, hamzah kalau sukun jangan tertukar dengan ain. Mu'minina bukan mu'min. Sami'un mendengar. Nah, sampai sini pembahasan huruf halak sudah selesai. Kita review. Huruf halak berjumlah 6. Sebutkan hamzah, ha, ain, kha, ghain. Yang terdalam hamzah dan ha. Yang tengah-tengah ha dan ain. Yang pangkal kha, ghain. Nah, halak artinya tenggorokan. Nah, yang kedua, pabrik yang kedua yaitu al-lisan atau lidah. Nah, ini paling banyak. Huruf yang keluar dari lidah itu paling banyak. Nah, yang pertama, dari lidah yang paling dalam, pangkalnya. Nah, yang keluar dari pangkal lidah adalah qaf. Nah, adalah qaf. Ini lidah yang paling dekat tenggorokan. Qaf, kubako. Nah, ketika mati dia mempunyai sifat qalqalah. Selain syiddah, jahar juga memiliki sifat qalqalah. Nah, sifat-sifatnya nanti setelah ini. Jadi lidah yang paling dalam yang dekat tenggorokan atau pangkal lidah kiku bak. Nah, setelah dua huruf qaf dan kaf, maju lagi ke tengah lidah. Lahirlah ya, shin, jim. Ya, yi, yubai. Ya, yi, yubai. Ya, yi, yubai. Shin. Sha, shi, shubash. Sha, shi, shubash. Sha, shi, shubash. Nah, shin ini punya sifat tafashi. Tafashi itu menyebar. Jadi ketika diucapkan, baik waqaf, baik sukun maupun hidup, dia memiliki sifat tafashi salah satunya. Jadi di tengah lidah. Kemudian jim. Nah, jaji jubaju. Jaji jubaju. Jaji jubaj. Ini juga tidak sama dengan J. Nah, jim ini jahar, tidak memiliki sifat hamas. Jadi berlawanan antara hamas dan jahar. Kalau masih ada hamesnya,
Nah, seperti J itu berarti dia hamas, berarti jimnya belum sempurna. Jadi jim hijaiyah dengan J alfabet tidak sama ketika digunakan untuk tilawatil Quran. Ini keluarnya dari tengah lidah. Nah, dilatih menempatkan tidak nirrojim. Nah, dihilangkan ya itu. Harus bersih. Nah, nirrojim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bukan nirrojim. Nah, jadi para pengajar Quran itu sudah mengetahui bacaan seseorang dari ta'awudnya. Sudah langsung ketahuan. A'udzubillah. Nah, itu sudah langsung. Bukan zal tapi dha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau masih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dihilangkan. Jadi ditekankan tengah-tengah lidah itu dengan langit-langit ajja aji jajiju. Jadi tidak sama dengan J alfabet. Jalan-jalan, jalan-jalan. Mana Jumatan itu pakai J. Mana Jumatan. Kemana? Aji. Kalau ngaji itu pakai J. Beli apa? Wajib. Jajan, jajan. Itu dari tengah lidah lahir 3 huruf, ya, shin, jim. Jadi lidah bagian tengah dengan langit-langit. Nah, kalau pas mengucapkan ini lidahnya nempel, ya, ada nempel sedikit ke langit-langit. Ya, yi, yubai, syashi, syubash, jaji, jubaj. Jadi qaf pangkal tenggorokan, kaf mendekati pangkal tenggorokan, tengah-tengah lidah. Walad. Nah, itu di sini terasa. Walad. Biasanya berarti di kiri itu. Kalau kanan walad do. Di tepi lidah kanan atau kiri dengan geraham atas memanjang dari pangkal sampai ke depan. Nah, jadi gigi ini kalau sudah ompong, geraham-geraham ini enggak ada, dotnya juga enggak sempurna, susah. Nah, coba dilepas kalau enggak percaya. Nah, saya ini udah bolong satu ini, nah, ini agak susah, enggak bisa sesempurna ketika giginya masih ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga punya sifat istitolah, memanjang atau molor. Nah, dot ini huruf misteri. Ada kaul yang mengatakan selain Rasulullah tidak fasih mengucapkan dot. Satu-satunya manusia yang fasih mengucapkan huruf dot adalah Rasulullah. Itu setelah peristiwa di Taif, karena dilempari suku di orang-orang di Taif itu sampai giginya tanggal. Nah, itu dampaknya jadi fasih mengucapkan dot. Jadi ada kaul yang mengatakan demikian, bahwa satu-satunya manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dot adalah Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Dia punya sifat istitolah. Lebih-lebih ketika. Jadi dot
makhrajnya adalah tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri. Nah, tergantung biasanya di mana. Dan tidak ada hamesnya do. Nah, itu enggak. Waladolin. Nah, belum. Berarti masih hames, belum jahar. Masih ada hamesnya. Jadi dot ini bebas dari hames. Sama dengan jim. Setelah dot, maka agak maju ke ujung, ke depan sedikit. Di ujung lidah, lahirlah lam. Nah, lalilual, lalilual, lalilual. Tepi lidah kanan dan kiri setelah makhrajnya dot sampai ujung lidah dengan gusi atas. Dia ringan, tidak tebal, mempunyai sifat taklil. Lalilual, lalilual, lalilual. Jadi kalau la itu bukan lam. La itu kalau ditulis bahasa Indonesia pakai LHA. La. Tapi kalau lam itu ringan. La. La ilaha illallah. Nah, kalau la ilaha illallah itu berarti bukan lam. Ya, sudah lam tapi belum sempurna. Nah, sifat taklilnya tidak terpenuhi. Jadi lalilubal, lalilubal, lalilubal. Taklil. Setelah lam, taklilnya ro itu juga sekadarnya. Hanya 3/4-nya kalau 100%. Tidak sampai gitu, tidak. Roni rubaru, roni rubaru, roni rubaru. Nah, takrirnya itu sedikit. Nah, seperti orang pilek itu. Bindeng kalau bahasa Jawanya. Apa? Sengau. Roni rubaru. Rori rubaru, rori rubaru, tidak rori ru, tidak. Kalau ngelatih anak bicara kan R, sepur, mabur, nah, misalnya, nah, itu R, bukan ro. Kalau ro, salah satu sifatnya adalah takrir. Jadi, nah takrirnya ini, getarannya ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hirroh, tidak. Nah, takrirnya hanya 3/4-nya dari 100. Rori rubar. Lidah ini yang paling banyak menghasilkan huruf ujung lidah. Ya, lidah tak bertulang. Untuk ngaji ya kena, untuk omong elek ya kena, gaya fitnah ya kena. Nah, ini senjata ini. Mau dipakai baik bisa, ceramah ya pakai lidah, misuh-misuh ya gawe lidah, sembarang bisa ini. Janji palsu ya pakai lidah, nah, bisa juga ini. Jika zikir ya lidah, mau dipakai apa bisa semua. Nah, di punggung kepala lidah ini melahirkan ta, dal, to. Nah, maka ketika 3 huruf ini bertemu, maka lahirlah bacaan idgham. Idgham apa? Ayo TikTok. Mutaja nisain. Aduh lali Ustaz. Tak to tak, dal tak dal, zal zo ba mim sa zal. Nah, ketika 3 huruf ini ketemu, maka lahirlah hukum bacaan idgham mutaja nisen. Tak ketemu dal, dal ketemu tak ketemu to ketemu tak, dan saling mengalah. Ketika to ketemu tak, sifat qalqalahnya to dihilangkan, dia melebur kepada tak. Basat ta, qalqalahnya dihilangkan. Begitu juga ketika ketemu dal ketemu tak, qalqalahnya tak dihilangkan. Ya, qalqalahnya dal. Laqad taba, yang mestinya laqad taba.
sifat qalqalahnya dal dihilangkan, melebur kepada ta. Sa ketemu zal, juga begitu. Desisannya sa jadi hilang, melebur kepada zal. Yalhaz zalik menjadi yalhaz zalik. Irkab ma'ana, qalqalahnya ba menjadi hilang. Irkam ma'ana. Nah, lupa-lupa ingat. Lupa. Nah, jadi di punggung kepala lidah melahirkan 3 huruf. Ta, dal, to. Makhrajnya sejenis, satu kandungan, saudara kandung, sifatnya berbeda. Yang beda apa? Antara ta dengan dal. Ta sifatnya hames, dal sifatnya jahar. Kalau ta kemenyek, tatitu, bukan t, tuman, bukan itu. Tuman, nah, itu t. Tapi kalau tak, tuman, tentu tidak begitu. Nah, kalau tak, tapi kalau t beda lagi. Jadi ketemu dal bersama dal, dal tegas, lugas, jelas. Dadi dubade, bukan d, beda dengan d loh. Dadi dubade, bukan badung. Kalau pakai dal, badung. Dadi dubade, dadi dubade, dadi dubade. Po. Ketika kasroh juga harus terlihat sifat poknya. Tui, bukan ti, tui. Qanitin, bukan qanitin, qanitin. Minal qanitin. Meskipun kasroh, tetap gemuk. Kalau tak beda lagi. Tati tubat, tati tubat, tati tubat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dua versi, dua cara. Ada yang menyamarkan hak, ada yang menjelaskan haknya. Ada yang haknya dibaca samar. Samar itu yang mendengar hanya dirinya sendiri, orang lain tidak bisa dengar. Ada yang membaca tak sukunnya jelas, haknya juga disukun dengan jelas. Wal fath. Nah, itu terdengar desisan haknya. Ada yang wal fath, tidak begitu jelas. Nah, itu boleh dipakai dua-duanya selama ngerti ilmunya. Yang samar membaca huruf terakhir dinamakan dengan istilah waqaf, ikhfa jadid. Nah, jadi huruf-huruf akhir itu samar. Lailatul qadr wal 'ashr. Tapi diucapkan, bukan dihilangkan. Tapi hanya dirinya sendiri. Wal 'ashr dengan wal 'ashr. Dua-duanya boleh dipraktekkan. Nah, sampai sini sedikit lagi sebenarnya. Karena udah isya, kita lanjut minggu depan. Sampai punggung kepala lidah melahirkan 3 huruf. Ta, dal, to. Hurufnya idgham mutaja nisain. Kalau huruf ini ketemu, yang awal sukun, yang kedua hidup, maka hukum bacaannya adalah idgham mutaja nisain. Nah, contohnya apa? La im basalta sama laqad taba. Jadi itu bacaan idgham mutaja nisain. Kita akhiri, mari tasdik bersama. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin.